Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dalam kajian hadis dan ulumul hadis melalui akun YouTube Hermawan Al-Garuti. Kajian ini dilakukan secara mendalam, dimulai dengan pembacaan teks hadis dari sumber primer, lalu dikemukakan berbagai syarah hadis yang otentik, mendalam, dan terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, tingkat keimanan seseorang beragam. Ada yang tinggi, ada yang rendah, dan ada yang sedang. Orang yang melakukan dosa besar menurut kaum Khawarij itu akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Tetapi menurut kaum Murji'ah, pelaku dosa besar tidak akan masuk neraka asal dia ada iman gitu. Jadi iman tidak ada hubungannya dengan amal. Nah, Mu'tazilah menyatakan bahwa pelaku dosa besar al-manjilah bainal manjilatain. Pelaku dosa besar ada dalam posisi di antara dua posisi. Tidak dikatakan iman, juga tidak dikatakan kafir. Tidak dikatakan iman karena tidak ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis disebutkan bahwa orang yang beriman itu adalah perampok, orang beriman itu pencuri, orang beriman itu pemerkosa, orang beriman itu pembunuh. Itu tidak ada. Dan dia tidak dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu bagaimana, apakah mereka itu akan masuk surga atau neraka? Mereka mengatakan kalau masuk surga ya kekal di dalamnya, kalau masuk neraka ya kekal di dalamnya. Tetapi nerakanya itu tergantung kepada tingkat keimanan orang itu. Jadi kekal selama-lamanya begitu ya. Tapi ada nerakanya yang neraka dingin, surganya juga ada surga yang agak panas. Jadi macam-macam ya mengenai surga dan neraka menurut mereka itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa orang beriman yang melakukan dosa besar adalah mukmin fasik atau muslim fasik. Nah itu. Nah sekarang kita itu kan untuk menentukan hukum itu harus berdasarkan kepada Quran dan hadis, bukan pendapat ulama ya. Boleh pendapat ulama, tapi harus didukung oleh Al-Quran dan hadis. Saudara sekalian, nah sekarang kita akan menyampaikan hadis Bukhari yang ke-17 ya. Anda bisa melihat di layar ya, hadis Bukhari yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak sendirian, nanti kalau lupa ada Teh Wini ya, Teh Wini Ardianti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi mengatakan qala beliau bersabda ya. Qala bersabda. Ya, terus bagaimana Teh ini? Yadkhulu ahlul jannati al jannata. Yadkhulu masuk ya. Siapa? Ahlul jannati penghuni surga atau ahli surga, al jannata ke dalam surga. Nah silakan Anda layaknya itu, cocoknya itu sebagai ahli surga
atau ahli neraka gitu. Nah, ahli surga masuk ke dalam surga. Yadkhulu ahlul jannat al jannah. Ya, ahli surga masuk ke dalam surga. Wa yadkhulu, dan masuk ahlun nari, penghuni neraka, annaro, ke dalam neraka gitu ya. Summa yaqulullah gitu ya. Summa, kemudian, yaqulullah, yaqulu, berkata siapa? Allahu, Allah, akhriju, ya, akhriju, keluarlah, ya, akhriju, keluarlah gitu. Ya, akhriju ini maksudnya keluarlah, artinya ahli neraka itu, ya, man kana, siapa yang ada di antara ahli neraka itu, ya, fi qalbihi, di dalam hatinya, misqalu khordalin, misqalu habbatin min khordalin, sebesar biji sawit saja, min imanin, dari iman, min imanin, dari iman. Ya, terus payukhrojuna minha, payukhrojuna, maka mereka itu dikeluarkan, minha, dari neraka. Qadiswadu, sungguh telah iswadu, hitam, ya, seperti arang, ya, udah masuk neraka kan tentunya menjadi hitam, ya, seperti arang. Fayulqauna fin nahril hayai awil hayati, maka mereka itu dilemparkan fin nahril hayai, ke dalam sungai malu. Nah, ini al hayai itu artinya malu. Awil hayati, atau sungai hidup. Ya, saka malikun, Imam Malik ragu apakah nahrul haya atau nahrul hayati. Nah, itu dia ragu begitu ya. Hanya yang cocok mungkin pinahril hayati, ke dalam sungai malu. Sungai apa? Sungai kehidupan. Nah, sungainya seperti sungai apa ya? Itu sungai kehidupan. Lalu payan butuna, lalu mereka itu hidup, ya, tumbuh gitu. Kamatan butu, sebagaimana tumbuh, al-habbatu, biji, al-habbatu, biji, apa? Pijani bisaili, ya, di samping asaili itu hujan, ya. Jadi kalau sudah hujan, kemudian banyak biji-biji yang tumbuh gitu, atau di bekas banjir begitu, pijani bisaili itu begitu. Alam taro, tidakkah kau melihat, annaha, bahwa biji-biji itu, tahruju soproa, keluar kuning, mutawiyatan, berlipat-lipat, ya, artinya tumbuh kuning berlipat-lipat, itu artinya tumbuhnya kurang bagus, ya, walaupun sudah dicuci di nahrul hayat atau di sungai hidup atau sungai kehidupan, ya, tetap tumbuhnya tidak seperti mereka sebelum dilempar ke dalam neraka gitu ya. Nah, jadi yang bagus itu tentu masuk langsung ke dalam surga tanpa dimasukkan dulu ke dalam neraka. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah,
wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berilah aku di dunia ini suatu kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Nah, kalau baik di akhirat berarti tidak masuk ke dalam neraka. Nah, itu belum tentu. Ada yang baik di akhirat itu dimasukkan ke dalam surga langsung, tapi ada juga yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Yang kita minta adalah kita langsung masuk ke dalam surga tanpa dikenerakakan dulu. Maka ada kalimat waqina azabannar, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Makanya kita selalu berdoa setiap waktu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering saja berdoa itu. Kalau tidak bisa berdoa dengan lafaz lain, ya sering berdoa dengan lafaz tersebut, ya, agar kita diselamatkan dari api neraka. Jadi tidak berlipat-lipat dulu gitu ya. Tidak masuk neraka kemudian hitam legam atau mungkin bagaikan arang, ya. Kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, ya, kemudian diambil lagi tapi sudah warnanya kekuning-kuningan berlipat-lipat, ya. Kalau tumbuhan itu artinya tumbuhnya tidak baik, ya. Dalam kondisi begitu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, begitu ya. Nah, saudara sekalian, coba dihayati sekarang. An Abi Sa'id Al-Hudri, ini sudah dijelaskan mengenai Sa'id Al-Hudri itu siapa gitu ya. Itu sudah jelas pada pertemuan yang telah lalu. Nah, kemudian Sa'id Al-Hudri ini menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, yadkhulu ahlul jannatil jannata, ahlu surga masuk ke dalam surga. Ayo, siapa yang mau ikut? Ya, tentu orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak banyak melakukan dosa besar, dosa kecil yang berulang-ulang, mereka masuk ke dalam surga. Ya, kita masuk yang mana nih? Yang pertama ini atau yang kedua? Kalau yang pertama ini, mereka masuk ke dalam surga. Yadkhulu ahlul jannah al jannata, ahlu surga masuk ke dalam surga. Wa yadkhulu ahlun nari an naro, dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Nih golongan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, ya. Lalu siapa lagi? Abu Jahal Indonesia, siapa lagi? Namrud Indonesia, siapa lagi? Fir'aun Indonesia. Itu masuk bareng ke dalam neraka. Tsumma yaqulullah, kemudian Allah berfirman, ahriju man kana fil qalbihi miskolu habatin min khardalin min iman. Keluarlah dari neraka tentunya siapa yang di dalam hatinya secuil atau sebesar biji sawi saja, ya, dan di dalam dirinya itu ada iman. Ada iman walaupun kecil imannya, ya. Di kita itu kan banyak yang aneh, ada yang jadi preman tapi dia tetap iman gitu ya. Saha anu ngaganggu karena agama ngaing ku ngaing di bedog, ya. Itu kata Jawara di Banten itu. Jadi kita berbahagia juga gitu ya, walaupun katakanlah sholat tidak, puasa tidak, ya, tetapi di dalam dirinya itu ada iman, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu, ada iman. Nah, walaupun dia awalnya sebagai penghuni neraka, ya, tetapi di dalam dirinya ada iman, ya, maka oleh Allah disuruh keluar. Ahriju, keluarlah, ya, orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit dari iman, ya. Jadi Allah itu menyuruh langsung kepada mereka ahli neraka untuk keluar dari neraka.
atau dikeluarkan oleh malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Ya, malaikat apa itu? Malik ya. Nah, malaikat Malik begitu. Nah, wajah-wajah mereka atau badan mereka itu sudah qadis waddu. Mereka itu sudah hitam ya, bagaikan arang. Karena apa? Karena sudah masuk neraka agak lama ya, mungkin karena dosanya itu terlalu banyak, terlalu besar gitu. Jadi agak lama di dalam nerakanya itu. Kemudian dikeluarkan di dalam neraka ya, tapi tidak pantas kalau keluar dari neraka. Kalau tidak neraka berarti surga ya. Sebelum masuk ke dalam surga dicuci dulu. Di mana? Di Nahril Hayat. Nah, Imam Malik itu ragu ketika meriwayatkan ini. Nabi mengatakan itu Nahrul Haya. Nahrul Haya itu artinya sungai malu ya, atau Nahrul Hayat, sungai kehidupan ya. Ya, para ulama pada umumnya mengatakan adalah Nahrul Hayat, yaitu sungai kehidupan. Baru setelah itu tidak hitam lagi, hanya tumbuhnya itu kekuning-kuningan ya, multawiyat, berlipat-lipat. Nah, baru setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Makanya di dalam neraka itu sering disebut finari jahannama kholidina fiha, tanpa abadan ya. Tapi kalau surga kholidina fiha abada, selama-lamanya di surga itu. Jadi tidak ada yang di surga cuman sementara kemudian masuk ke dalam neraka. Tapi kalau di dalam neraka itu tidak selama-lamanya, tergantung apakah di dalam hatinya itu ada iman atau tidak. Kalau ada iman, tidak kekal di dalam nerakanya itu, pasti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Jadi pelaku dosa besar akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian akan diangkat dari neraka, dicuci di sungai hayat, di Nahrul Hayat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itulah paham yang didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin, habislah ya perdebatan antara Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena sudah ada hadis yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Jangan khawatir ya, bagi Anda para pelaku dosa besar, masih ada waktu untuk bertaubat sebelum dimasukkan ke dalam neraka, untuk meringankan siksaan di neraka dengan taubat, berhenti total dari perbuatan-perbuatan durjana yang kemudian nanti arruju'u ilallah, kembali kepada Allah, tumal qiyam bihuquqillah, kemudian menegakkan hak-hak Allah, yaitu beribadah kepadanya. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak menjadi masuk neraka dulu, langsung masuk surga gitu. Ataupun masuk ke dalam neraka tidak lama gitu ya. Mungkin kita menganggap bahwa kita itu tidak pantas untuk menjadi ahli surga. Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa alad naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuhanku, aku tidak pantas untuk menjadi penghuni surga Firdaus. Merasa betapa banyak dosa yang kami lakukan. Tapi kalau untuk masuk neraka jahim, aku juga tidak kuat. Oleh karenanya, maka ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengampuni dosa-dosa besar. Saudara kaum muslimin, itu uraian kita mengenai pelaku dosa besar dan tingkatan iman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita akan bertemu lagi pada hadis yang ke-18 dari hadis Bukhari. Insya Allah kita akan sampai berujung pada hadis yang ke-2600-an gitu ya. Jadi kita tiap hari insya Allah membahas hadis yang ada di dalam Bukhari ini. Terima kasih atas atensinya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.